Izin ya keluar. Siap. Ada semangat nih masih. Pak, catatannya ketinggalan Pak di sini. Sebelum saya mulai seperti biasa, ini aturan puja pengastukan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya buat kita semua. Salam 5155. Tadi saya tidak menyebutkan, sekarang baru saya sebutkan. Sejatinya sih saya tidak ingin berbicara lagi karena sudah cukup banyak tadi. Namun melihat semangat rekan-rekan di Rapi Wilayah 03 Gianyar, saya jadi ingin bersemangat lagi. Ini kesempatan sangat bagus sekali. Dari awal ketika perencanaan musul, terus terang dalam tanda kutip saya agak sanksi persiapannya. Terus terang lah ya, agak sanksi bagaimana persiapannya, karena yang saya tahu ketika musul di suatu wilayah itu bagus. Contoh yang terakhir dari Badung itu 3 bulan sebelum musul sudah ada konsultasi, bahkan 6 bulannya sudah ditetapkan kepengurusan panitia. 3 bulan kemudian baru konsultasi. Tapi bagus. Ini pun bagus. Kemenangan untuk panitia kepada ketua. Saya tahu dia bekerja sampai larut-larut malam dan pagi karena saya di WA jam 1 malam, jam 2 pagi. Begini. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama untuk Rapi Wilayah 03 Gianyar. Ke depan kepengurusan yang terpilih, mohon ya mungkin sisihkanlah dananya sedikit, wajib memiliki PSH, pakaian seragam hariannya, wajib itu. Kalau tidak mampu sama celananya, bajunya dulu aja deh. Bajunya aja dulu. Saya lihat uniformnya 14 DRN baru itu kayaknya, warnanya agak lebih gelap, mungkin karena nomornya berbeda. Sesuai PO yang terbaru itu dicantumkan sekarang, PSH itu menggunakan 2 merek. Satu mereknya Granada nomor 23. Itu jelas, Granada nomor 23. Itu yang beredar di Bali. Nah, karena di daerah lain Granada itu tidak beredar, maka muncullah satu merek lain lagi. Saya lupa mereknya apa ya. Ingat mereknya apa satu lagi? Di Bali itu tidak ada. Di Jawa Barat, di Maluku, di bagian timur banyak. Mirip dia warnanya. Nomornya 23, jangan nomor 25. Kalau dia nomor 25, dia kena uniform Polri itu ya. Agak lebih gerak. Itu satu. Kemudian saya juga berharap kepada pengurus lokal, setidaknya pengurus inti, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, setidak-tidaknya mulailah menggunakan PSH, pakaian seragam harian yang kita pakai. Karena itu ada di peraturan organisasi. Kalau mau tangan panjang boleh, ini namanya PSU, pakaian seragam upacara. Tapi kalau yang pendek dia pakaian seragam harian. Ada pengecualian lagi untuk ketua, diharapkan dia modelnya jas. Nah, seperti yang dipakai Pak ketua sebelumnya, sekarang ketua di PPO, ganteng kan kalau pakai jas. Ketuanya ganteng tuh. Nah, dari 14 DIB jas lengan panjang lagi, tambah ganteng lagi. Nah, itu untuk ibu-ibunya silakan berkoordinasi. Hal yang lain Pak, penting untuk diperhatikan supaya kita semakin berkualitas. Kan visinya menjadi organisasi rapi yang berkualitas. Mantap sana baca visi. Ini loh benderanya. Bendera Tataka, baca di peraturan organisasi, dia ukurannya ditentukan. Tak boleh ada buat sembarangan. Ukurannya lebar 1 meter, panjangnya 1,5 meter, jadi 100 kali 150 begitu. Ukurannya baku Pak. Jadi jangan main-main. Kita sudah buatkan dari daerah dari dulu. Semua wilayah, semua lokal kami sudah buatkan. Kemudian kalau mau buat lagi di masing-masing wilayah silakan. Sampai-sampai dalam peraturan itu ditentukan font, model hurufnya dia Arial tulisannya. Itu logo di tengah. Jadi supaya kesamaan, artinya kita dalam peraturan organisasi itu melihat bahwa organisasi rapi ini di seluruh Indonesia,
34 provinsi, semua ada kepengurusan. Dan anggota RAPI tersebar di seluruh Indonesia. Catatan terakhir kurang lebih sekitar 64.000 lebih seluruh Indonesia. Kalau di Bali kita 3.500 orang anggota yang paling. Nah, ini mohon diperhatikan untuk kepengurusan yang akan datang. Ya. Hal yang lain tentunya adalah pengurus yang baru mungkin sudah paham beberapa hal, tetapi saya penting untuk menyampaikan perlu diadakan bimbingan teknis. Karena begitu Anda menjadi pengurus, apa yang harus dilakukan? Hal yang pertama adalah tertib administrasi tentang keanggotaan. Kita sudah mempunyai sistem pendataan anggota atau dikenal dengan istilah Saparapi. Jadi di situ dia. Begitu hari ini ada pelantikan pengurus baru, otomatis login di akunnya kami mintakan pengurus nasional atau sekretariat nasional untuk dirubah, diganti. Karena ada pergantian kan, ketua, sekretaris, bendahara. Yang bisa login itu Pak, sekretaris, bendahara, dan ketua. Nah ini yang perlu bimtek. Apakah saudara-saudara sudah paham? Sekretaris, bendahara, dan ketua sudah tahu bagaimana caranya? Kok nggak jawab? Belum, bilang aja belum. Karena memang belum dikasih tahu kan. Nah ini yang penting. Karena permohonan 1028 itu diawali dengan permohonan IKAP ke STPPI. Setelah IKAP terbit baru dilakukan validasi ke organisasi dengan cara itu mulainya dari pengurus lokal. Sesuai dengan PO kita yang nomor 2, pengurus lokal itu memvalidasi iuran lokalnya berapa? 90.000 ya. Iuran wilayah 80.000. Iuran daerah sebenarnya 50.000 dibulatkan tanah papan dan cetak KTA jadi 120.000. Itu kontribusi saudara kepada organisasi. Nasional 60.000. Nah ini di peraturan organisasi tentang administrasi dan kesekretariatan yang sekarang berubah menjadi nomor 14 tahun 2022 itu sudah menyatakan seperti itu juga. Sehingga dimulainya login di Saparapi itu di pengurus wilayah bukan di lokal. Alasannya karena di seluruh Indonesia tidak semua kepengurusan ada pengurus lokal, sehingga hampir dianggap semua pengurusan itu ada wilayah paling terdepan. Kalau ada yang pengurusannya di wilayah tidak ada, daerah yang melakukan. Jadi login itu ada diberikan username, kemudian diberikan password. Mohon passwordnya kalau diganti diingat, sebaiknya jangan diganti. Kesepakatan bertiga, sekretaris, bendahara, dan ketua. Sekretaris yang ikut data semuanya cek ikrarnya benar apa enggak, kemudian KTP, foto, lalu iurannya apa sudah benar bayarnya, kemana transfernya, nilainya sesuai. Setelah dilakukan itu di cross check sama bendahara kebenaran dari data tersebut. Nah yang sudah melakukan ini kalau tidak salah sekretaris sebelumnya 14 golek berapa whisky ya sekarang ya, tolong ditutor ya sekretarisnya ya. Tutorial sekretarisnya kapan Anda ketemu dikasih tahu begini loh caranya, langsung aja buka. Kemudian bendahara sama bendahara, ketua dan ketua, supaya jangan sampai nanti pengurus tidak tahu bagaimana caranya melakukan validasi. Bisa-bisa saja sih daerah melakukan validasi mengambil alih, tetapi kita mengambil tugas pengurus wilayah. Anda lah yang tahu. Saya berharap juga di RAPI lokal administrasinya mulai ditertibkan. Jika ada kepengurusan di lokal, kemudian ada anggota perpanjangan atau permohonan baru, buat daftarnya di Excel, buat saja Anda tahu anggota Anda. Karena sampai saat ini ketika terjadi pergantian pengurusan, banyak sekali yang tidak tahu, Pak saya tidak tahu jumlah anggota kami berapa atau polbooknya. Nah ini terbalik, seharusnya Anda lah yang paling tahu, karena lokal itu kan ujung tombak terdepan. Lokal paling tahu. Sekarang anggota RAPI Gianyar tadi saya bilang 439 ya. Ya betul 439 bagi 7 rata-rata 63 orang. Kalau dirata-ratakan. Yang paling banyak anggotanya di mana? Selati ya. Nah ini hati-hati. Karena saya sudah mendengar kemarin ada terjadi permasalahan
keanggotaan, orang mohon, ikrarnya terbit, kemudian dilakukan validasi di wilayah karena kekurangan data pendukungnya, sehingga sampai diberikan SP1 oleh SDPPI, SP2, SP3 langsung dicabut, rugi 150.000 per orang. Saya dengar selentingannya sampai-sampai ketua lokalnya akhirnya mengganti rugi. Dulu pernah pengurus wilayahnya, sekretarisnya mau rugi ya 3 karena keterlambatan itu. Itulah yang menentukan bukan kita di organisasi, tapi SDPPI. 150.000 iuran Anda yang Anda bayarkan sudah masuk ke rekening, itu tetap diakui oleh organisasi. Tetapi SDPPI di sana kerugiannya. Saya kasihan sampai mendengar 9 orang kali 150.000, lumayan Pak, 1 juta lebih. Anda jadi ketua lokal tak ada yang gaji, sama kayak saya nggak dapat gaji kok di organisasi ini. Jadi kita sosial supaya tidak sampai Anda rugi. Mengganti itu kan sesuatu hal yang boleh dibilang menyedihkan. Nah ini BIMPEK ini saya isi dengan demikian. Ke depan saya berharap pengurus yang baru mengadakan pertemuan rapat perdana, harus rapat perdana untuk ini. Boleh diundang Rapida, nanti kami menugaskan untuk memberikan bimbingan teknis tentang keadministrasian. Bagaimana kodifikasi surat, mungkin harusnya alih manajemen ini dari pengurus sebelumnya ke pengurus yang akan datang. Setidak-tidaknya di kepengurusan sebenarnya sekretaris 1, sekretaris 2 masih ada yang sekretarisnya, yang dulu masih ada sekretarisnya. Karena di surat menyurat itu yang terbaru sekarang ada 16 kode. Dulu kan cuma 10, 01, 02, 03. Nah ini di Rakernas, tapi sebelum persidangan saat TTF dan SC saya yang keras di situ. Pernah mau diacak lagi 01 begini, 02, 08 yang biasanya perjanjian kerjasama itu dirubah menjadi 016. Saya bilang jangan. Kalau Anda rubah kodenya, kita masih punya perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi yang kodenya 08, itu akan berlaku sampai 5 tahun yang akan datang. Sekarang kodenya dirubah, bagaimana dengan surat tersebut? Kan bermasalah. Kita sudah terbiasa dengan kode 09 adalah surat keputusan, dirubah menjadi 011. Itu bahaya. Makanya yang 01 sampai 10 ini tetap, ada penambahan lagi 6 kode surat, itu ditambahkan di kode berikutnya. Hasil keputusannya seperti itu. Jadi hafal, membaca surat seperti sekarang 002 titik 10 atau titik 09 itu SK titik 1403 berarti dari wilayah Gianyar kan begitu ya. Paham ya semua sekarang? Nah ini tolong dipelajari, jangan dianggap sepele karena itu penting. Nah, saya rasa sudah terang cuaca. Tadi saya mau lama-lama, kalau masih hujan saya berikan arahan, tapi karena sudah terang artinya kita boleh pulang. Kan begitu. Nah sekarang saya sedikit menghibau. Kebetulan ada. Nah ini Bapak di Badung sama Denpasar, perwakilannya dari Denpasar sekretaris. Saya mau menyampaikan Badung sama Denpasar ini yang bertanggung jawab terhadap seluruh Rio Delta 2 ya, atau 204. Silakan anggota semua boleh masuk ya. Ya terima kasih. Cukup sebentar saya tanya arahan. Silakan dulu kembali. Sekarang ada 02 Klungkung, Pak Winake 14 Whisky. Ini dia ketuanya, biar kenal sama anggota dari Gianyar. Beliau ini bertanggung jawab untuk seluruh Mil Delta 1, Klungkung sama Karangasem yang 202. Itu hasil rapim kemarin. Terima kasih. Sekarang ada Pak Ketua Bangli 08 sama 03 Gianyar yang baru. Nah yang baru yang lama ada sama Bu Leleng. Itu sebenarnya bertanggung jawab terhadap seluruh Mil Delta 3 206. Saya sendiri membuat gagasan ketika saya menjadi ketua. Bukan gagasan saya, ada yang memberikan saya tongkat komando untuk Rapi Bali.
Ini yang memberikan kayunya, kalau tidak salah nama kayunya kayu Brahma, oleh salah satu anggota tokoh rapi Julid 14 Delta Whisky 5. Kenal sama beliau? Bungkak Poleng, Kocak Balian Sakti. Kalau sayangnya saja Nyoleh Delta Whisky 5, singkatan dari Dewan Leak. Beliau bilang begitu. Bukan dia yang bilang ya, dia yang bilang sendiri. Dikasih sama permatanya hijau. Nah, kemudian dia membuat dengan ukiran perak, ada tulisan Rapi Bali ujung-ujungnya. Jadi dia buat. Maksudnya begini, nanti siapapun yang akan menjadi ketua Rapidah, tongkat kemandonya kita serah terima. Lalu kenapa saya harus berbicara begini? Saya berbicara kalau ketua Rapi wilayah membuat, silahkan, gitu maksudnya. Buat di wilayah masing-masing. Kalau ketua lokal yang membuat, silahkan. Tidak diatur di PO, Pak. Tidak diatur. Cuman apa? Kita, tapi jangan buat yang aneh-aneh. Oh, kayu akan kenapa mesti pangkal buaya. Tapi dia yakin, dia hari ini kan kota seni, seniman luar biasa. Semuanya telah komen. Kampanye buat begini, Doraemon banyak itu. Buatlah yang bagus, kemudian bisa ada sumbangkan. Nanti dia akan sumbangkan, walaupun tapi tidak seberapa sih peraknya. Untuk kita saja di Bali, di nasional sebenarnya kuat beliau, tapi kemarin ketika serah terima, tongkatnya tidak diserah terima, akan tidak tahu dibawa kemana. Memang tidak ada di peraturan. Tuh, dia cuma bawa kalau terjadi pelantikan baru dia bawa. Kalau sehari-hari dia nggak mau bawa, latih. Kalau begini kan, dia akan datang sebagai ketua Rapidah, banggalah sedikit. Begitu maksudnya ya. Kami juga berkata kita langsung untuk yang masuk ke Singapura. Dia akan bisa berjabat, tapi ini karena cukup kangkung. Misi serang kita langsung menasang. Demikian saudara-saudara, jadi biar semangat masih terjaga. Mari kita yel-yel. Sudah hafal yang tadi ya? Sudah ya? Sebelum sidap. Rapi! 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 Terima kasih banyak. Ini sidap sarang-sarang untuk para santi. Om Santi Santi Santi. Nah, tadi yang lupa mengucapkan selamat kepada pengurus terpilih, sekarang lakukan. Ke depan Ke depan kembali pengurus terpilihnya, baru kita ucapkan selamat sambil berfoto bersama.